wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Ibrahim, saya dari Majenang ya, Cilacap Barat. Kebetulan saya aktif di dunia konten kreator ini untuk di TikTok dengan tema kontennya satwa atau hewan-hewan ini. Saya yang suka itu anak-anak ya. Saya mau ucapkan terima kasih dahulu nih kepada Mas Imam yang udah mengundang saya ke acara anniversary yang kelima Last Lost Team ya. Sebuah kehormatan buat saya nih sebagai pemula di dunia konten kreator bisa bertemu sama teman-teman konten kreator dari Cilacap dan sekitarnya yang udah melambung tinggi namanya ya. Semoga saya bisa belajar dari teman-teman semua. Sekian, kira-kira ada yang mau jangan ditanyakan ditutup boleh. dulu, saya mau bertanya. Ini berdiri sejak kapan jenengan? Saya untuk belajar konten ini dari sekolah ya, dari 2017 ketika masih SMA. Tapi untuk aktif di konten vlog dengan tema satwa, aktivitas bareng hewan dan juga traveling itu di tahun 2021 akhir setelah saya magang kerja gitu, ada ide untuk bikin konten. Jadi sekitar 2 tahun untuk TikToknya. Untuk YouTube-nya baru sekitar 1 tahun terakhir. Baru 1 tahun, udah berapa subscribernya Mas Zidan? Untuk TikTok dalam waktu 2 tahun ini saya berhasil mengumpulkan 2,3 juta pengikut, dan untuk YouTube-nya di 1 tahun terakhir ini hanya 350.000. Itu sebenarnya untuk YouTube saya belum benar-benar intens bikin konten atau video-video untuk YouTube, cuma video-video sisaan aja dari TikTok saya masukin di YouTube. Iya, gitu. dimasukin YouTube Iya. gitu. Jadi rencana saya menghadiri acara ini, saya pengen belajar juga ke teman-teman YouTubers yang lain untuk gimana sih tips dan triknya supaya video YouTube itu bisa berkualitas dan juga bisa diterima oleh penonton gitu. Iya betul. Jadi Ya, kesempatan ini berarti sangat berharga ya buat Mas Zidan saya ya. yang baru belajar. Iya, semoga pulang dari sini Mas Zidan itu jadi seperti kayak Mas Ganang dan teman-teman yang lain ya. Amin, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Mas Zidan, ini mulai dari mana ada ide untuk membuat konten tentang satwa itu? Jadi untuk konten satwa ini ketika saya masih bekerja ya, saya pernah magang di salah satu pusat pembelanjaan di Majenang. Nah, ketika waktu itu saya udah buat konten juga nih kegiatan waktu kerja. Tapi di sela-sela kerja saya libur gitu. Terus keinget waktu kecil tuh suka cari belut, suka mancing gitu. Terus saya coba buat konten. Jadi kontennya itu terinspirasi dari salah satu TikTokers juga yang emang menang award dengan konten kesederhanaan dia dengan lingkungannya gitu. Saya mikir nih, oh ya setiap orang punya privilege, walaupun privilege kita di desa salah satu Cilacap kan terkenalnya dengan bukit sawah laut gitu ya. Jadi menurut saya itu sebuah privilege yang harus dibagikan ke orang-orang yang memang tidak semua orang bisa melihat atau melakukan kegiatan seperti itu. Jadi pas saya libur kerja, saya coba untuk expose konten saya mancing dan mencari belut. Ternyata viewersnya tembus sampai jutaan. Jadi lebih banyak dari konten-konten saya sebelumnya yang saya tuh sebelumnya belum menemukan branding. Branding itu kayak ciri khas kita supaya diterima masyarakat tuh apa sih? Tadi saya pernah coba dengan konten fashion enthusiast, terus skincare juga pernah, terus public speaking juga pernah, tapi viewersnya tuh naik turun. Tapi pas coba konten hewan itu, penonton makin banyak nih, wah ini kayaknya peluang. Coba saya explore lagi di dunia satwa ini. Yang pertama kan namanya pemula kan, kita coba pelihara hewan yang gampang, kayak saya pelihara jangkrik dapat dari sawah, itu viewersnya lebih naik lagi. Jadi dari situ terinspirasi untuk terus mengulik dunia satwa gitu. Cuma jangkrik ya Mas Zidan ya. Iya. Sepele ya kelihatannya ya Mas ya. Nah, Di ini belakang rumah untuk, saya banyak Mas. nah ini untuk Mas Zidan kan pernah masuk televisi juga ya, Trans 7 ya? Iya betul, jadi sempat diliput juga oleh tim si Otan untuk kegiatan bareng Otter. Oh, itu dari pihak televisi yang masuk ke Mas Zidan atau Mas Zidan yang ngelobi dari pihak televisi? Jadi kebetulan kan saya nih main di dunia satwa kan hanya iseng ya, karena memang suka buat konten satwa, tidak terlalu mengikuti komunitas atau apa gitu. Tapi ternyata teman-teman komunitas reptil di Cilacap itu sangat baik hati, dia menghubungi saya untuk di lobby ke Trans 7 gitu. Oh, bagus. Ini pengalaman ya, hanya Betul, ada betul. beberapa konten kreator di Cilacap itu yang
mampu masuk ke televisi. Saya sendiri, Mas Ganang sendiri pun belum pernah ya Mas Ganang yang masuk televisi ya. Iya, kita itu hanya masuk di handphone aja, nggak pernah masuk di televisi. Sebenarnya untuk televisi itu bukan kayak tujuan akhir dari konten creator, tapi lebih ke manfaat untuk orang-orang sekitar, terutama untuk yang menjalankan dan juga ilmu ataupun hiburan yang bisa dikasih ke para audiens atau penontonnya. Oke, untuk ini kan Mas Jidan terjun di dunia TikTok ya. Itu untuk income bagaimana? Jadi untuk income TikTok ini sebenarnya TikTok itu tidak membayar para talent atau para content creatornya kecuali memang yang ada kontrak perjanjian event gitu. Jadi kalau di TikTok itu kita dapat income-nya itu dari pihak ketiga atau cara kasarannya orang yang mau kerjasama minta promosiin ke kita gitu. Jadi iklan yang masuk kayak endorsement, campaign ataupun visit store gitu. Jadi dari pihak ketiga. Jadi mutlak Bang Jidan ini dari endorse gitu ya? Betul. Jadi walaupun nanti kita bikin video TikTok yang nonton tuh banyak, kalau nggak ada endorse-nya ya kita nggak dapat uang gitu. Iya. Jadi kalau di TikTok sebenarnya kalau dijadikan mata pencaharian itu kurang masuk ya, karena memang kita nggak ada passive income-nya. Kalau YouTube misalkan kita udah buat video 2 tahun lalu, videonya masih ramai sampai sekarang masih dapat income. Nah makanya saya kepikiran untuk mengalihkan audiens TikTok saya ke YouTube gitu, tapi ya masih setengah-setengah karena memang belum banyak tahu tentang dunia YouTube gitu, jadi sambil belajar. Oke, untuk Mas Jidan ini memang pengalamannya itu unik ya. Dia itu besar dari TikTok terus merambah ke dunia YouTube juga ya. Iya, Selain betul. di dunia YouTube, di sosial media mana lagi yang? Jadi baru 1 tahun terakhir juga belum 1 tahun sih, di Januari saya mulai posting di Reels IG. Dari waktu 8 bulan saya berhasil mendapatkan 100.000 pengikut dengan konten Satwa juga. Sebenarnya untuk mendapatkan pengikut dan juga penonton setia itu kita harus perkuat branding atau ciri khas kita supaya orang mudah mengenali kita, terus tahu tujuan audiens kita tuh siapa gitu. Jadi kadang tuh ada konten kreator yang FOMO ya, buat pemula biasanya. Jadi baru mulai konten nih, ada konten dia yang naik, tapi lihat konten orang lain naik, dia ikutan juga. Sebenarnya itu ya itu sih hak buat konten kreator itu ya, tapi untuk membuat branding atau nama kita jadi besar atau bisa banyak orang tahu nih, kita harus punya ciri khas yang emang bener kata Mas Ganang tadi, berbeda dari orang lain begitu. Jadi harus berani berbeda. Oke, ini kan Mas Jidan sudah banyak sekali followernya ya. Ini adakah beberapa tawaran kontrak yang menggiurkan tapi Mas Jidan tolak karena hal-hal tertentu gitu? Betul, jadi sebelum pas awal-awal itu kan ada beberapa agensi atau manajemen yang ingin hire untuk kerja sama bareng mereka, dari mulai snack video, terus dari mulai Instagramnya, TikToknya. Saya nggak pernah mau karena yang pertama saya tuh orangnya nggak suka diperintah ya, lebih ke kalau misal saya lagi butuh uang banyak ya berarti harus saya semangat konten dan cari endorsan. Tapi kalau kontrak manajemen tuh kita udah dicarikan nih jatah per bulannya itu dapat berapa iklan gitu. Jadi lebih ke gak suka diatur sih. Sebenarnya itu salah satu kekurangan saya juga gitu. Tapi menurut saya karena emang saya nggak mau jadikan TikTok ini sebagai mata pencaharian utuh gitu. Saya mau memanfaatkan sosial media ini ke bidang bisnis, kayak misalkan saya bergerak di satwa gitu ya, berarti saya harus punya farm atau peternakan atau minimal pet shop lah gitu. Jadi saya nggak mau terlalu profesional menuju ke dunia entertainment gitu. Oke, kalau menurut saya sih ini kan memang kalau jadi orang konten kreator itu kebanyakan memang ragus ya. Menurut saya ragus ya. Ragus karena apa? Kayak saya pun udah dapat AdSense masih mencari yang lain gitu. Sebenarnya bukan rakus sih, lebih ke memanfaatkan peluang. Jadi memang ciri-ciri orang sukses ya seperti itu, dia tidak puas dengan satu jalan aja, tapi ketika ada peluang dia harus ambil, ketika ada jalan lain dia harus coba. Jadi tidak takut kehilangan hal yang sudah didapat dengan memperjuangkan hal itu untuk mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Kayak misalkan Mas ini di YouTube udah, misal penghasilan udah lebih dari cukup, tapi mau coba di, nah nanti di TikTok juga
harus perlu modal yang memang dikeluarkan lagi. Jadi jangan takut gitu. Oke, untuk semua memang kita banyak yang tidak berhasil di YouTube, tidak berhasil di TikTok, tapi kita bisa nggak sih Mas Zidan kayak kasih sedikit trik aja ya supaya dia kayak ini kan ada banyak juga yang baru belajar, bahkan baru mulai belajar. Ini ada nggak sih sedikit trik gitu buat kayak Mas Zidan dalam 2 tahun itu sudah tinggi banget gitu? Jadi sebenarnya untuk tips dan triknya ya, yang pertama ini tujuan kita konten itu buat apa? Itu yang pertama, karena semuanya tuh niatnya buat apa? Kita harus punya niat nih, misalkan saya waktu awal konten, ya saya ingin karena punya cita-cita bisa bekerja tapi tidak diatur gitu. Jalan satu-satunya nih konten creator nih, jadi niatnya memang beralih dari yang tadinya kerja ke perusahaan, jadi freelancer, itu niatnya. Terus yang kedua konsisten nih. Kadang orang nih yang baru nge-vlog atau baru bikin konten 1 atau 2 kali viewers nggak naik, dia udah stop, nggak mau bikin lagi. Alasannya capek lah, nggak naik videonya lah, atau mungkin ini masalah yang bener-bener semua konten creator alami ya, hujatan tadi bener. Misal baru bikin video, dia coba promosi di story WA. Kayak misalkan contohnya, teman-teman ini aku baru bikin video, boleh tolong dibantu di like-nya ya. Terus dapat komentar negatif, apaan kayak kamu nggak mungkin bisa naik, apaan kayak kamu nggak ngapain bikin konten kayak gitu, orang artis saja yang maksudnya yang udah bisa segalanya kadang bisa jatuh gitu kan. Nah itu sebenarnya jadi cambukan buat kita buat terus berkarya gitu, gak usah pedulikan orang-orang sekitar. Nah selain konsisten juga kita punya arah di video kita, kayak video itu punya struktur. Kayak misalkan ini aku jelasin soal TikTok aja ya, karena TikTok itu short video masuknya karena video pendek ya. Kalau YouTube mungkin algoritmanya beda lagi karena saya juga masih mau belajar gitu. Tapi untuk TikTok ini ada struktur video yang pertama opening, klimaks, dan juga closing. Nah dari 3 video TikTok misal baru mau bikin ini, kita harus kasih opening supaya orang itu nonton sampai akhir. Biasanya kalau orang nonton video nggak sampai akhir, video itu tidak di-up atau tidak disebarluaskan oleh algoritma TikTok. Nah sehingga gimana caranya supaya orang itu nonton video sampai akhir, kita harus buat opening yang kira-kira bikin orang penasaran. Selanjutnya klimaks, di bagian klimaks kita harus bikin si orang itu benar-benar puas dan besoknya harus kembali lagi nonton konten-konten kita. Nah untuk video closing ini, closing adalah penutupan ya. Kita jangan biarkan penonton itu cuma nonton video kita, kitanya asik sendiri. Tapi coba dibuat dengan komunikasi 2 arah. Dengan cara, misalkan contohnya kita pakai kata-kata yang membuat si penonton itu ingin berinteraksi dengan kita di komentar. Salah satunya, misalkan, oke, videonya cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa buat kalian komen atau like, jangan lupa untuk subscribe. Atau kita bisa minta requestan penonton nih, misalkan gini. Nah untuk video kali ini cukup sekian. Untuk video selanjutnya teman-teman mau kita bahas apa lagi atau mau kita kemana lagi. Nah itu akan terjadi komunikasi 2 arah dan membuat si audiens atau penonton itu betah di akun kita. Untuk sementara yang saya alami ya, dari branding yang kuat, kekonsistenan, dan juga niat kita buat video, dari 3 itu aja yang untuk pertama para pemula ya, untuk konten ditekunin aja dulu, nggak usah mikirin dapat duitnya lama, nggak usah mikirin kayak ngeluarin modal banyak, karena sebenarnya kita dapat uang dari sosial media yang kayak sampai puluhan juta bahkan ratusan juta. Orang-orang lain tuh cuma mikirnya wah enak banget ya, dia cuma bikin video dapat duit banyak gitu. Tapi pas proses kita ini nggak dibayar, kita udah ngeluangin waktu banyak, kita udah mengeluarkan modal banyak, jadi ada bahkan yang sampai waktu dengan keluarga dipertaruhkan. Itu karena supaya kita bisa di kemudian hari memanen hasilnya gitu. Tapi kadang orang-orang pemula tuh pengennya instan gitu, kayak langsung dapat uang, langsung dapat endorse, itu nggak bisa gitu. Karena mie instan aja harus direbus dulu. Iya betul, ya, mie instan aja harus direbus dulu. Intinya telaten ya kuncinya. Betul. Harus tampil beda, jangan sama kayak yang lain. Iya, kita perkuat branding dengan apa sih yang ada di diri kita, apa sih yang ada di sekitar kita gitu. Iya gitu. Jadi apa sih kemampuan kita gitu ya, skill yang kita punya Betul, yang betul. harus beda dengan yang lain ya. Benar Iya. kata Mas Ganang tadi ya. Iya. Timbani jangan punya ulenger Mas. Iya. Jadi harus ganti masakan gitu Iya ya. betul. Ya
Terima kasih ya buat Mas Zidan atas waktunya. Oke. Dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua yang kecil, jangan kecil hati teman-teman ya. Karena Mas Zidan pun melewati proses yang panjang ya. Iya betul, nggak semata-mata tiba-tiba bikin video langsung viewersnya banyak. Iya, langsung dapat uang banyak iya, gitu ya. iya. Harus melalui proses yang panjang. Betul. Berarti ini tanggapan Mas Zidan kalau dapat hujatan tuh gimana, cuek gitu, nggak peduli? Kalau aku orangnya lebih ke tergantung yang ngehujat gitu loh. Iya. Kalau misalkan yang ngehujat ini temen gitu ya, kalau temen gitu, kita langsung cut off aja. Kita nggak perlu punya temen yang toxic. Iya, betul sekali. Iya, terus kalau yang ngehujat itu keluarga, kita tutup akses. Kita nggak perlu cut off karena memang memutus tali silaturahmi itu nggak baik ya. Iya, betul. Tapi kita tutup akses mereka. Biasanya tuh keluarga ataupun orang-orang terdekat yang ingin menghujat kita itu nggak mau kita naik. Jadi pengennya dia yang ada di posisi kita. Iya, betul. Kita sekali. tutup akses aja dengan cara ya udah kayak kita ngobrol seperlunya. Betul. Misal dia mau minta bantuan, kita cari alasan supaya tidak ada komunikasi Iya, gitu. betul. Terus kalau yang menghujat yang betul kata Mas Ganang tadi kan rata-rata yang menghujat tuh netizen yang di komentar. Jadi kita nggak tahu orangnya gitu. Iya, Nggak betul. usah dipikirin gitu. Iya. Kalau dulu saya nangis Mas Zidan, beneran saya nangis waktu pertama gabung di sini. Karena kan baru ya, saya nangis bacain komentar gitu. Terus ada yang bilang katanya itu dijadikan motivasi saja, iya. Katanya semakin dihujat semakin sarannya mumbul lah gitu. Betul. Aku kalau dihujat sama orang-orang yang nggak kenal gitu ya kayak di sosial media itu nggak terlalu dipikirin. Tapi kalau yang bikin aku nangis, aku pernah juga yang hujat itu keluarga, terutama ibu. Iya. Jadi emang saya nggak disetujui buat jadi konten creator tadinya gitu. Iya, Tapi awalnya setelah- gitu ya. Iya, tapi setelah ada hasilnya itu kan rata-rata orang, maksudnya tuh orang-orang kita kan emang kebawa sama didikan di lingkungan keluarga bahkan masyarakat kan orang udah disekolahin tinggi-tinggi kerja yang bener gitu kan, Iya. masuk kantor lah jadi apa lah ini ngapain ngevlog nggak jelas gitu kan, orang-orang kan rata-rata kayak gitu karena memang dulu di tahun-tahun itu setelah covid kan belum seramai ini dunia tiktokers Iya, ibaratnya betul. gitu kan. Karena terbatas ya. Iya, tapi dengan ya pendirian dan keyakinan kita nih, tapi harus diimbangi juga dengan ya usaha, Iya, misalkan betul. konsisten dalam bikin video ada juga hasilnya gitu. Berarti dulu sempat nggak diizinin ya sama orang tua. Iya, apalagi dulu tuh awal ngevlog kan kontennya nggak konten satwa gitu Iya. ya. Tapi itu sebelum terjun ke TikTok itu dulu kan kegiatannya apa dari Mas Zidan? Jadi dulu kan saya sebelum lulus saya memang sudah mengikuti ekstrakurikuler dance ya. Jadi ketika lulus saya nggak langsung kerja, saya ikut ikut komunitas dan ikut lomba. Pernah sempat juga menang lomba dance seluruh Indonesia. Jadi dari situ saya mulai coba buat ke entertainment. Pernah ikut casting juga untuk film bioskop. Dulu ada project di Jakarta bareng production house dengan project film web series. Tapi ketika COVID harus dipulangkan karena nggak jadi produksi. Nah dari situ saya mencoba untuk peruntungan lain dengan coba kerja formal gitu. Terus saya daftar kerja di Majenang dan dapat kerja nih. Awal-awal kita menikmati kerja, tapi lama-kelamaan semakin kita besar, kebutuhan makin banyak, kayak waktu makin habis, tapi tanggung jawab untuk orang tua bahkan untuk masa depan sendiri kita masih belum bisa menata. Jadi kita harus putar otak gimana caranya supaya bisa dapat income tambahan tapi tidak mengganggu jam kerja. Jadi mulai awal kontennya dari masih kerja gitu. Berarti Nyari ini sambian gitu ya. Ya betul. Ya ini kegiatannya masih sekolah atau gimana dari? Kalau saya masih belajar kuliah di Purwokerto. Oh iya iya. Umurnya berapa ini Udah Mas lulus. Zidan? Aku umur 20. 20 tahun. Waduh, masih muda. Ini berarti lahir 2002 ya mungkin ya? Aku 23. Oh, 2023? Iya, lahir. Lebih muda dari Mbak Heni. Enggak, lahir tahun 2000. Maksudnya tuh Oh. umur 20 23. Oh, ya. 23 iya. gitu. Oh, lahirnya tahun 2000. Ya kayak saya 2000. Mas Oh, Zidan. sama. Saya anaknya udah 3. Iya. Dari Mas Ada. Zidan sendiri belum menikah ya? Belum. Daftar Mbak Itu umur yang sangat muda nih ya Mbak Heni. Iya, di Udah samping bisa. masih menuntut ilmu dia juga Iya, sudah betul. menghasilkan Hebat uang sekali ya, ya. uang sendiri ya. Kalau Betul. kata orang Jawa itu kan sukanya salah sinawang doang Mas. Betul. Iya. Iya. Karena mie rebus aja harus direbus Iya. dulu ya Mas. Jadi kita ya. lihat orang enak tapi kan emang yang di-share enaknya aja. Kayak proses kita kayak Kita sembunyiin ya iya, Mas ya. nangisnya dihujat nggak di-post kan. Iya, betul sekali. Iya, baik. Yang diposting yang bahagia-bahagia aja ya Mas Zidan ya. Ya Mas Zidan saya minta sedikit harapan untuk Last Lost Group yang udah anniversary ke-5 tahun. Untuk Last Lost Team yang sekarang berdiri sudah 5 tahun ya. Cek.
yang sudah 5 tahun ya, semoga terus jaya, terus bersinar, dan terus memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar, terutama untuk para pelaku, para aktornya ya, sehat selalu dan juga bisa menghibur para penontonnya supaya tetap bisa menjadi tontonan yang berkualitas buat para audiens Laslos Team. Amin amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih waktunya Mas Zidan. Sama-sama. Ya. Ya, semoga sukses selalu untuk Mas Zidan. Tepuk tangannya teman-teman. Ya, terima kasih. Ini umurnya masih muda ya Mbak Heni ya, Iya. tapi udah mencoba banyak hal ya. Iya, Ya, jadi dia mencari apa sih yang rame dari yang dia lakukan. Mungkin bikin konten masak, gak rame, ganti lagi, macul-macul gitu ya Mbak Heni. Ini tak terasa ya waktunya udah siang. Ya, Ini udah buat setengah teman-teman. 12 juga. Ya, silakan. Ya, Boleh ya. sambil Belum makan makan, ya. makan dulu Mas Ganang. Makan dulu sama teman-teman Mas. Iya, dulang. Kok itu ibu Joni? Makan dulu Mas udah.